Di mana nih Pak Agung? Saya di Jogja, Mas Zaziri. Oh, di Jogja. Oke. Kantor apa di rumah, Pak? Sudah balik ke rumah barusan dari kantor tadi. Oh. Ya, Pak Agung, kita minta waktunya sebentar ya. Kita ngobrol-ngobrol seputar bagaimana kisah Pak Agung mendirikan, mengembangkan usaha Simply Fast Laundry Ya, menjadi salah satu waralaba kilauan terbesar di Indonesia ya. Bahkan bisa dikatakan pionir ya Pak Agung ya. ya betul. Kami yang mempelopori ya, lebih tepatnya ya. Oke, ini dulu kan kabarnya Pak Agung memulai usaha ini dari bangku kuliah Pak ya. Bisa cerita Pak bagaimana waktu itu Pak Agung kepikiran atau menangkap pulang usaha ini? Ya, jadi sebenarnya Simply Fresh ini kan bisnis ketiga ya. Bisnis ketiga Hmm. saya setelah sebelumnya jatuh bangun juga. Lalu saya sebagai mahasiswa melihat sebuah peluang kan gitu. Peluang di Ya, bidang laundry ya. Kebetulan saya pengguna jasa laundry saat itu. Terus saya melihat di oke. Jogja kan, Jogja kota 1.000 laundry ya bisa dibilang karena banyak sekali. Oh, Dan ya, dan tapi di sana masih rata-rata untuk laundry itu masih sistemnya rumahan. Nah, dari situ hmm, akhirnya saya melihat, wah ini kalau dikonsepkan dengan profesional, kita buka di pinggir jalan yang representatif, kita setting outletnya yang bagus, hmm. kita berinovasi gitu ya, harapannya bisa meningkatkan ini juga dari kelas stratanya ya. Kalau dulu masih dianggap rumahan, terus kita bisa naik ke level yang lebih eksklusif lah begitu ya. Nah, terus Hmm. tahun 2006 akhirnya saya memutuskan mencoba ya berbisnis laundry tadi ya, walaupun dengan modal seadanya saat itu ya, namanya masih mahasiswa kan ya, modalnya juga belum banyak kan gitu. Ya awal mulanya begitu. Modalnya berapa Pak waktu itu? Dulu cuma cukup buat satu mesin cuci dan satu pengering. Nah, sama buat sewa tempat lah. Ya sekitar mungkin kalau nggak salah 30-an juta lah ya, sekitar segitu. Hmm. Oke, Ya, lanjut. Kemudian bagaimana? ya, Lokasi di mana pertama kali buka usaha ini Pak? saya dulu pertama kali kita buka di daerah UGM ya, daerah sekitar Hmm. kampus. Kebetulan saya kuliah di UGM juga, jadi nggak jauh dari kampus. Nah itu ya saya mulai dengan hanya dibantu dua orang karyawan ya. Itu pun ibu-ibu Hmm. yang bantu kita Hmm. untuk setrika kan gitu ya, untuk membantu di operasional. Nah ya sudah langsung saya jalanin. Ya walaupun banyak trial error juga karena saya nggak ada pengalaman di bidang laundry khususnya, karena saya juga selama ini jadi pelanggan laundry gitu, bukan orang yang nyuci Hmm. sendiri kan gitu. Akhirnya ya sudahlah kita lalui proses trial error, ya memang belajarnya cukup mahal juga ya. Akhirnya banyak komplain sana sini kan gitu ya, namanya pemula kan. Tapi saya terus tekuni, saya terus belajar, ikutin apa saran-saran juga yang lebih senior ya, yang lebih dulu. Dan akhirnya ya sudah tahun kedua, 1 tahun kemudian kita sudah bisa buka cabang ya, buka cabang yang kedua, karena kami juga banyak inovasi saat itu ya, banyak inovasi yang dilakukan, mulai dari kita yang kalau dulu nyuci tahun 2006 itu kalau nge-laundry nggak ada pilihan pewangi gitu ya. Jadi Hmm. kalau nyuci ya suka-suka pengusaha laundrynya kan gitu. Akhirnya Hmm. kita buat inovasi 7 pilihan aroma pewangi. Nah, terus Hmm. akhirnya banyak konsumen yang suka karena kan memang parfum kan beda-beda ya untuk favoritnya ya. Dan itu satu diantaranya. Terus kita juga inovasi cuci kilat gitu ya, cuci kilat 4 jam jadi, nah gitu. Dan saat itu juga kalau Hmm. kalau nyuci ya 2 hari, 3 hari baru jadi kan gitu. Dan ya inovasi-inovasi yang kita lakukan akhirnya jadi trendsetter juga ya, jadi diikutin lah, diikutin, dan sekarang saya kira udah bukan hal yang asing lagi ya dengan inovasi-inovasi tadi. Lalu tahun 2009 saya juga 2008 ya,
kita juga mulai inovasi teknologi sterilisasi air. Jadi menggunakan ultraviolet gitu ya. Nah, itu sebenarnya saya meniru konsepnya air isi ulang. Terus saya ngelihat kenapa kok disinarin airnya ya. Tuh ternyata disterilkan bebas bakteri. Nah, itu kita terapkan juga di outlet dan ya akhirnya juga alhamdulillah dapat rekor muri juga di situ ya. Rekor muri sebagai laundry kiloan pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi ultraviolet. Nah, ya terus akhirnya mulai banyak juga calon-calon mitra yang nanya untuk bisa bermitra gitu ya. Dan akhirnya yaudah kita putuskan saja membuka kemitraan. Nah, disitulah awal mula SimplyFresh kemitraan dan mulai banyak dikenal dan akhirnya kita juga banyak diliput media ya. Karena kita buka di banyak kota dan akhirnya ya kita memang yang mengedukasi masyarakat juga ya. Saat itu orang belum banyak yang tahu konsep laundry ditimbang, laundry dikiloin gitu ya. Kita terus edukasi, akhirnya kita diliput berbagai media televisi nasional ya. Kita diliput media cetak nasional, hampir semua media-media nasional itu pernah meliput kami dan akhirnya ya percepatan pertumbuhan SimplyFresh semakin cepat lagi. Dan edukasinya waktu itu bagaimana Pak? Mengedukasi masyarakat? Ya kita edukasi bahwa lewat apa? Ya saat itu kan belum zaman sosial media ya, 2008, 2007 itu belum ya. Ya kita edukasi langsung ke konsumen yang artinya dengan brosur ya, masih saat itu masih konvensional pakai brosur kita sebar. Ya intinya laundry kiloan itu lebih murah gitu ya. Kenapa? Karena diukur atau berdasarkan berat pakaian kan itu. Yang sebelumnya kompetitor yang ada itu laundry yang berjalan adalah berdasarkan potongan kan gitu, satu potong berapa kan itu. Nah akhirnya untuk dengan kita edukasi tersebut akhirnya orang tahu oh iya lebih hemat ya, dan disitulah awal mula orang akhirnya mulai paham konsep laundry kiloan gitu. Ini ada pertanyaan nih Pak, rumah saya dekat kampus, ini cocok nggak nih kalau usaha seperti ini dekat kampus? Ya memang awal mula SimplyFresh justru kita awali dari kampus, ya? Rumah ya, dari kampus ya Mas Ori, dari sekitaran kampus yang di sana juga karena kan namanya mahasiswa kan pada males nyuci kan gitu ya. Justru awal mula target segmen SimplyFresh itu adalah kampus ya. Dan seiring waktu kita menggarap corporate, menggarap hotel, menggarap pabrik-pabrik kita juga pernah ya. Akhirnya terus berkembang dan sekarang kan kita sudah buka di 350 outlet ya, kita buka di 100 kota. 350 outlet. Di mana aja itu Pak? Tersebarnya di mana aja gerainya? Hampir seluruh provinsi kita ada ya, dari Aceh sampai Papua kita ada. Ya, jadi perkembangan SimplyFresh begitu tadi kurang lebih awal mulanya. Ya. Dulu kan Pak Agung ini memulai dari bangku kuliah Pak, berarti kan masih sibuk kuliah Pak ya. Itu membagi waktu bagaimana Pak sehingga Bapak ini bisa lama-lama bisa ahli gitu di usaha ini, bisa expert, itu gimana Pak? Ya memang. Belajar dari mana itu? Membagi waktunya juga. Pas awal tahun pertama memang saya cukup kewalahan juga ya karena masih aktif kuliah. Tapi tahun 2007 itu saya kan lulus kuliah dan mulai fokus di sana. Makanya ketika dari lulus kuliah lalu saya fokus di SimplyFresh, itu pertumbuhannya cukup pesat sekali ya. Makanya dalam setahun itu kita bisa buka 30 cabang ya. Nah itu ya karena memang sudah total fokus di situ ya. Ya memang kalau bisnis itu butuh fokus, butuh tidak disambi-sambi ya agar bisnisnya bisa berhasil. Ya begitu. Nah, di awal-awal memulai bisnis ini mungkin buat inspirasi bagi pemirsa ya. Ini ada kendala apa aja Pak? Saat memulai usaha. Kendala pasti semua bisnis ada kendala ya. Tadi saya sudah singgung sedikit. Prinsipnya memang ada trial error ya, uji coba di sana membentuk sebuah SOP, Standard Operating Procedure, yang akhirnya setelah kita
14 tahun ya akhirnya SOP tadi sudah jadi dengan bagus ya insya Allah. Dan ya tapi ketika kita membentuk awalnya ya memang kita uji coba terus gitu ya. Jadi cara-cara mencuci teknik-teknik yang tepat, cara sistem untuk mengatur tim yang tepat itu bagaimana. Akhirnya ya sempat sedikit cerita, kita dulu pernah awal-awal tahun pertama buka itu sempat dapat high complaint ya. High complaint ceritanya di UGM itu kan ada pertukaran pelajar ya, ada pertukaran pelajar dari luar negeri kan gitu ya. Terus ada seorang pelajar dari Australia kalau nggak salah ingat, dia orang bule gitu ya, dia nyuci di tempat kita gitu ya. Terus akhirnya ketika nyuci karyawan kita yang ngiranya karena ini orang bule gitu ya, dikira bajunya baju bagus semua gitu ya, baju-baju mahal dikira. Ternyata di situ juga ada satu baju batik yang luntur gitu ya, yang gampang luntur, yang nggak bagus. Akhirnya oleh karyawan dimasukin satu mesin, satu pelanggan, satu mesin baju semua dimasukin dan akhirnya kelunturan lah di situ ya. Dan bajunya rusak semua gitu. Terus dia komplain kan gitu, wah ini saya beli baju di Inggris, baju ini di luar negeri mahal-mahal kan gitu. Terus yang kena luntur tadi ya, akhirnya kita mau nggak mau kan tanggung jawab ya, walaupun ya memang sebenarnya yang ngelunturin kan baju dia sendiri kan gitu. Tapi ya sudahlah, karena kita bentuk tanggung jawab ya, amanah kita, akhirnya ya sudah untuk kita kita ganti ya, kita ganti untuk pakaian yang rusak tadi ya, walaupun nominalnya seperti yang dia minta ya, paling tidak kita bertanggung jawab secara semampu kita kan gitu ya, walaupun nilainya besar juga kan gitu, karena menurut perhitungan dia puluhan juta modal kita aja puluhan juta. Ya gitu. Ini ada pertanyaan nih Pak, SimplyFresh ada laundromatnya nggak Pak? Laundromat. Ya, ini sebenarnya pernah saya bahas juga ya di sosial media juga, di akun. Sebenarnya konsep laundromat ini mungkin sudah 7-8 tahun yang lalu ya kami pantau, bahkan kami juga ke luar negeri langsung melihat konsep itu, dan ternyata setelah kita pelajari lebih mendalam, konsep laundromat ini kurang begitu cocok di Indonesia khususnya ya. Mungkin cocok di Indonesia tapi hanya beberapa titik ya, mungkin di apartemen. Karena prinsipnya orang Indonesia itu kan pingin praktis ya. Kalau dia harus nunggu di laundromat berjam-jam terus sambil baca buku, budayanya bukan seperti itu gitu ya. Dan ternyata di luar negeri budaya membaca itu sudah biasa. Satu itu, terus kedua di luar negeri juga biaya jasa itu sangat mahal ya. Artinya mereka menyewakan mesin, laundromat itu menyewakan mesin supaya hemat kan begitu. Artinya kalau full service seperti di Indonesia ini sangat mahal di sana. Akhirnya mereka untuk menghemat ya sewa mesin tadi. Nah terus dan yang saya pelajari yang terjadi di Indonesia juga, laundromat yang ada sama juga, konsumen cuma nitip di take away juga gitu ya Pak, dititipkan terus dikerjakan oleh pegawai yang ada di laundromat. Artinya jadi laundromat udah nggak diterapkan lagi Pak di SimplyFresh ini. Laundromat itu yang sewa mesin, Mas, yang sewa mesin pakai koin gitu loh. Masih ini. Enggak. Masih nawar. Akhirnya kita memutuskan tidak membuka konsep itu gitu loh. Jadi saya laundromat di Indonesia tidak bisa, karena akhirnya ya ujung-ujungnya dititipin juga gitu ya. Ya kalau dititipin bedanya kan gitu. Mending kita karena mesinnya kan juga mahal, investasinya kan juga besar akhirnya. Kalau saya cek itu ya bisa 400-an jutaan ya. Kalau 400 juta dengan SimplyFresh sudah bisa 3 cabang mungkin ya, 3 cabang udah bisa powerful menurut saya ya, powerful sekali, daripada hanya bisa buka satu laundromat tapi juga balik modalnya nggak tahu ya kan gitu ya. Artinya secara strategis ya, secara strategi bisnis kurang. Nih, Pak. Ya. Ukuran outlet berapa nih untuk SimplyFresh bagi mitra yang ingin gabung? Iya, kalau
paling tidak minimal sih kita 20 meter persegi ya. 20 meter persegi ya mungkin 4 kali 5 gitu ya. 4 kali 5. Cuma kalau lebih kecil dari itu ya nanti sebenarnya bisa juga. Cuma nanti untuk pengembangannya ke depannya kalau nambah mesin lagi terus kalau outletnya rame itu akan kesulitan sih. Tapi ya lebih baik idealnya minimal sekali sih 20 meter persegi ya. Idealnya. Ya, Kalau begitu. untuk investasi berapa total investasi membeli waralaba Simply Fresh? Ya, jadi kita ada dua skema ya. Yang pertama franchise. Franchise ini yang menggunakan merek Simply Fresh dan ya paketnya mulai 114 juta, paket standar, paket eksklusifnya 134 dan paket industrinya 175 juta. Lalu kita juga ada paket yang business opportunity yang pakai merek si Mitra ya, Mitra nggak pakai merek kita, itu mulai 45 juta ya. Terus paket atasnya lagi paket gold itu 60 juta dan diamond 95 juta. Jadi tergantung pilihan ya, mau pakai merek Simply Fresh atau mau bangun merek sendiri. Ya, kurang lebih itu. Pertanyaan yang di luar ini, Pak nih, di luar sektor bisnis laundry nih. Kalau bisnis kuliner sekarang ini yang cocok kuliner apa nih? Jadi sebenarnya kan juga punya usaha kuliner Pak ya? Ya. Mungkin dia sempet juga saya dulu beberapa bisnis kuliner ya. Yang kalau saya ngelihat dari teman-teman saya terutama yang berhasil ya, karena kan saya nyoba bisnis kuliner. Tapi kalau yang dari teman-teman yang berhasil ya, kalau kuliner yang jadi makanan harian ya menurut saya ya. Kenapa? Karena apalagi di masa pandemi begini yang kita nggak tahu mungkin recovery-nya kan mungkin cukup lama ya, 1 tahun ke depan. Ya sebaiknya pilih produk kuliner pun yang makanan harian gitu ya, daripada yang jajanan gitu ya, jajanan yang malah orang kan kadang lebih kebutuhan primernya dulu yang dipenuhi ya, kurang lebih. Pak Agung tadi, ini menarik ya, Pak Agung tadi punya pandangan bahwa menggeluti bisnis itu bila ingin berhasil harus fokus ya Pak ya. Iya. Tapi belakangan ini Pak Agung terlihat membuat ekspansi bisnis atau melebarkan sayap bisnisnya ke kuliner atau ke bisnis lain, ini bagaimana Pak? Apa ada saat-saatnya fokus, ada saatnya ekspansi, ini bagaimana Pak? Ini kadang-kadang orang suka kurang berhasil ya begitu ekspansi atau melebarkan sayap bisnis ke yang lain. Ya, jadi yang maksud saya fokus tadi ketika kita merintis bisnis ya. Ketika kita merintis awal-awal ya nggak bisa kita langsung buka banyak bisnis. Saya kira itu dan kami di Simply Group sendiri kan mulai mengembangkan ekspansi kan tahun keempat ya. Tahun keempat tuh baru mulai buka bisnis yang seperti Simply Homey Guest House ya, yang di bidang guest house. Lalu juga baru bisnis yang lainnya pun kebanyakan diantaranya saya nggak full charge ya, tapi partnership ya, lebih partnership. Kita ada yang sebagai pemodal ya, ya ada juga yang kita kolaborasi. Jadi nggak full saya handle semua karena saya tahu bahwa keahlian saya bukan di situ gitu. Jadi saya butuh tim atau orang lain yang bisa membantu saya di bisnis yang baru tadi. Ya. Nah, ini mulai kapan nih Pak Agung melebarkan sayap bisnis ya dari laundry ke bisnis yang lain, ini mulai kapan nih melakukan ekspansi? Ini sekarang udah berapa bisnis yang Pak Agung punya saat ini? Ya, mungkin sekitar 4 atau 5 ya gitu. 4 atau 5. Cuma yang memang kita fokus ya tetap di Simply Fresh dan dua yang saya fokuskan. Yang kedua Simply Homey Guest House. Nah itu kebetulan juga konsep
kemitraan juga ya, yang Simply Homi Gesos itu 2010 kita dirikan. Yang dua bisnis utama kita di situ. Ini ada pertanyaan Pak, bagaimana proses pencucian semasa COVID di Simply Fresh bagaimana Pak? Ya sebenarnya ya proses pencucian di laundry itu justru lebih higienis ya, terutama kalau di Simply Fresh ya. Kenapa? Yang pertama karena kita menggunakan deterjen yang anti lemak tadi ya, menghilangkan lemak. Kan COVID tadi kan luruh ketika kena sabun kan, artinya yang mengandung seperti bahan lemak itu dia bisa luruh. Satu itu, terus kedua kita ada proses dryering, mengeringkan. Kalau di COVID itu kan, kalau nggak salah saya baca itu kan di suhu 40 derajat mati ya kalau nggak salah ya. Terus di kita di dryer itu sekitar suhu 60-an derajat lah ya. Jadi artinya proses proses pemanasan yang itu juga bisa menghilangkan bakteri COVID juga. Lalu yang ketiga ada proses setrika ya. Setrika kan juga pakai suhu panas juga. Lalu yang keempat ada proses penyemprotan parfum laundry yang di situ bahannya juga mengandung disinfektan yang membunuh bakteri juga. Lalu yang kelima di packing menggunakan plastik rapet kan, itu dirapet dan itu untuk menghindari dari tersentuh atau terpapar lagi virus-virus. Nah artinya dengan mencuci di Simply Fresh khususnya ya 5 tahapan tadi bisa dilalui. Dan protokol untuk karyawan juga kita ketatkan juga ya, lebih diperketat untuk menjaga sterilisasi tadi. Kita juga ada sterilisasi air ya. Di antaranya begitu, Mas. Jadi masa pandemi ini Simply Fresh kena dampak atau justru naik ini Pak omsetnya? Bermacam-macam ya, tergantung kota ya. Ada kota di Jabodetabek itu agak turun sedikit. Ada juga kota yang benar-benar di lockdown ya. Contohnya ada di mana itu di daerah sekitar Tegal, Purwokerto itu juga akhirnya dia tutup outlet karena ya memang disuruh tutup gitu ya. Terus ada juga ya rata-rata sih penurunan ada bisa sampai pas pandemi ya, pas benar-benar pandemi yang bulan April itu sekitar 50%-an ya saya lihat. Tapi setelah itu mulai naik lagi sih. Saya lihat, saya pantau itu sudah mulai lebih relatif lebih ya mungkin 20%-an, 30%-an saja. Artinya ya masih bisa menghasilkan keuntungan. Tapi ada nggak yang tutup nih di masa pandemi, ada nggak mitra atau gerai yang tutup? Tutup tapi sementara saja sih karena sementara ya betul. Kondisional ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak Agung dari Bob Nainggolan. Mungkin ini calon investor nih. Bagaimana cara mengetahui omset cabang Simply Fresh? Terus apakah ada royalti? Berapa royaltinya? Ya, jadi kalau omset kita kan bisa memantau dari software komputer ya kan kita transaksi ada softwarenya, software POS itu khusus memang kita buat dari tim IT kita yang membuat, kita ada tim IT juga di kantor pusat yang menghandle langsung khusus untuk IT-nya ya. Jadi bisa tahu progres perkembangan outlet. Satu itu, terus kedua tadi apa tadi ya? Royalti ya. Royalti. Ya. Jadi di Simply Fresh sebenarnya bukan royalti ya, lebih ke support system fee. Support system fee itu yaitu nominal yang ketika mencapai omset tertentu kita baru dapat semacam gaji lah, bisa dibilang gitu ya. Jadi dan angkanya berbeda-beda ya, berbeda tergantung omset yang dicapai ya begitu. Jadi nggak ada royalti, nggak dipungut royalti nih Pak? Bukan royalti, cuma ya jadi lebih ke support system fee ya. Kalau royalti ya, kalau royalti kan lebih ke nggak ngapa-ngapain dia berhak dapat kan itu. Kalau di sini harus kerja dulu. Jadi manajemen fee kali Pak ya? Ya mungkin bisa begitu ya, kurang lebih begitu namanya. Itu baru dipungut kalau memang udah mencapai laba tertentu ya?
Ya, betul. Pak Agung, seperti tema kita sore ini Pak Agung, kiat sang pionir bertahan di bisnis laundry keluhan. Ini udah berapa lama nih Pak kalau dari dihitung sejak berdiri sampai sekarang ini bisa bertahan, kuncinya apa nih Pak? Ya, memang salah satu kuncinya kita terus melakukan inovasi ya. Inovasi dan juga branding, yang terutama itu kita selalu eh, karena sempat juga Simplifresh kan selama 7 kali berturut-turut ya mendapatkan top of mind franchise laundry kiloan ya dari 2010 sampai 2016 kalau nggak salah, itu 7 tahun. Dan itu kan by riset ya, dan saya kira itu valid karena diselenggarakan di banyak kota. Top of mind itu kan orang yang pertama kali ingat sebuah brand ya, brand franchise laundry kiloan kan itu. Artinya ya kita proses branding itu berjalan. Di antaranya ya kita sering ikut media kan begitu. Kalau sekarang mungkin sudah berubah ya cara brandingnya, kita beriklan di sosial media. Kan sekarang ada Facebook Ads, ada Instagram Ads juga ya. Ada juga Google AdWords ya, beriklan di Google. Artinya kita manfaatkan internet marketing lah ya, supaya orang pada tahu dengan brand kita. Jadi terus yang kedua tadi inovasi ya, kita selalu berbenah ya, karena pasar laundry kiloan saat ini kan sudah mulai masuk samudra merah ya, atau berdarah-darah, pemainnya sudah banyak. Nah terus akhirnya kita mau tidak mau ya kita harus berinovasi, melakukan perubahan positioning ya, perubahan positioning bisnis supaya kita ini ingin dikenal sebagai apa gitu ya, supaya persaingan dengan kompetitor itu tidak relevan lah, intinya begitu. Akhirnya apa? Akhirnya orang sulit membandingkan Simplifresh dengan laundry kiloan yang lain. Kenapa? Ya karena punya sebuah model bisnis atau positioning yang berbeda dari yang lain kan gitu. Ya itu, jadi yang kita lakukan diantaranya itu ya. Contohnya misalkan begini, misalkan orang kalau ini juga kita webinarkan ya kemarin sempat. Artinya gini, ketika orang pada umumnya kan cuci komplit berapa kan itu ya, cuci komplit itu cuci, setrika, terus kering ya, cuci kering setrika kan itu. Nah ketika kita kalau ngasih menunya begitu, otomatis gampang sekali dibandingkan dengan kompetitor kan gitu. Akhirnya kita nggak main itu lagi, kita main dengan konsep cycle namanya. Cycle itu cuci kilat 4 jam jadi, bergaransi gitu ya. Dan kalau 4 jam nggak jadi kita kasih diskon gitu ya, kasih diskon. Jadi menjamin kecepatan, dan itu pun harganya relatif lebih mahal, dan bonus setrikanya cuma 3 potong gitu ya. Sisanya kalau mau setrika tambah biaya lagi, per potong berapa gitu ya. Artinya sebenarnya orang ketika membandingkan ini udah bingung kan gitu. Link satu cuci komplit 8.000, ini Simplifresh berapa cuci komplit? Oh kita nggak ada cuci komplit, adanya begini ya gitu. Orang udah secara marketing udah bingung ya. Nah itu strategi salah satunya juga ya, dari pricing juga ya, dari positioning ya, lebih tepatnya positioning. Kita mau main di pasar apa? Kita mau main, kalau Simplifresh main di pasar cuci kilatnya tadi ya. Jadi kalau mau cuci kilat agak mahal di sini. Kalau nggak mau cuci kilat, mau murah ya nggak di sini, di sana aja kan gitu. Artinya kita nggak ngambil ibarat kue gitu ya, kita ngambil segmented tertentu saja gitu. Nah itu yang membuat Simplifresh berbeda, dan saya kira nanti ketika banyak yang mengikuti ya kita akan berubah lagi kan gitu. Ya jadi kita harus terus berinovasi. Inovasi ya kuncinya. Iya betul. Bicara persaingan ya Pak Agung. Ya. Sambil minum ngeteh juga apa-apa Pak. Sambil hidupin lampu. Ya. Nah, bicara persaingan nih Pak Agung ya. Ini persaingan di waralaba laundry kiloan saat ini bagaimana Pi? Prospek kedepannya juga bagaimana nih Pak? Menurut Pak Agung. Ya, jadi Simplifresh sendiri ya sudah 14 tahun berdiri ya. Kalau pengen tergambar bagaimana Simplifresh, yang artinya sudah melewati berbagai krisis juga, krisis ekonomi ya, terutama
dan kita bisa termasuk COVID-19 ini, dan ya alhamdulillah kita bisa melewati setiap krisis itu dan tetap Simplifresh jadi sebuah produk khususnya atau brand yang apa dipercaya masyarakat kan gitu. Satu itu, terus kedua untuk prospek kedepannya ya saya melihat bahwa selama mobilitas manusia tinggi, selama itu pula kebutuhan akan laundry itu akan dibutuhkan. Kenapa? Karena orang makin sibuk kan gitu ya, mobilitasnya tinggi, sibuk, dia nggak ada urusan mencuci, urusan laundry gitu ya, kayaknya nggak banget kan itu. Akhirnya ya udah, cara praktisnya ya laundry aja kan gitu. Artinya mobilitas manusia ini saya kira apalagi zaman sekarang ya, itu juga dibutuhkan. Pun misalkan kemarin terjadi COVID yang mobilitas otomatis tidak berjalan, ternyata kebutuhan-kebutuhan tertentu ya masih orang nge-laundry yang mereka masih ya. Contohnya bed cover, gorden, karpet ya, cuci boneka, terus spray yang gede-gede gitu ya. Atau yang perpotongan, cuci jas itu kadang mereka kalau untuk hal itu dia walaupun kalau yang baju harian mereka bisa cuci sendiri ketika COVID kemarin. Nah, tapi sekarang udah mulai normal lagi, sudah kebutuhan yang harian juga mulai naik lagi. Artinya prospek ini sudah terbukti 14 tahun ya, 14 tahun yang saya kira waktu yang nggak sebentar, karena menurut riset kan 10 tahun bisnis yang bisa lewat 10 tahun itu hanya 1-2% bisnis saja yang bisa survive dan Simplifresh bisa survive ya sampai 14 tahun. Ya, gitu. Dengar kabar dulu sempat mau ekspansi keluar, itu jadi apa nggak, Pak? Ya, sempat sih kita berapa kali ikut expo di Filipina ya, expo franchise, terus kita pernah expo di Malaysia juga kita pernah. Nah, cuma memang kendalanya adalah mencari partner yang tepat juga agak kesulitan. Belum dapat partner yang pas, yang cocok. Ya mungkin kendalanya itu. Saya juga melihat pasar Indonesia ini masih sangat besar ya. Kita fokus dulu deh. Ini ada pertanyaan dari Mas Alvin. Mau tanya paket franchise berapa nih untuk Simplifresh? Terus lokasi di mana nih jika bergabung dengan franchise yang baiknya itu daerah mana? Untuk daerahnya. Jadi Simplifresh itu karena kita sudah ada di buka 350 cabang, jadi kita bermacam-macam ya untuk area wilayahnya, dan ternyata setiap wilayah memiliki strategi yang berbeda-beda ya, yang menyesuaikan juga demografi setempat. Artinya ketika nanya untuk di pasar daerah apa, ya kita bisa menyesuaikan nanti, misalkan daerah A itu nanti kita strateginya berbeda kan gitu. Nah, cuma ya memang yang ideal, yang menurut kami ya, yang ideal yaitu bagusnya yang daerah yang pasti jalan besar ya, bukan gang, itu lebih bagus karena brandnya terlihat, dan untuk biaya marketingnya juga nggak terlalu besar ya, karena kan nggak harus terlalu bergerilya sekali. Di dalam juga bisa, cuma ya gerilyanya otomatis biaya marketingnya harus lebih besar ya, ada plus minus ya. Dan di pinggir jalan kan otomatis juga biaya sewanya juga lebih mahal. Lalu kedua juga daerah yang lingkungan perumahan itu juga bagus ya, lingkungan perumahan, kawasan perumahan gitu ya, atau pemukiman lah, nggak harus perumahan, pemukiman itu juga lebih bagus. Daerah kampus juga bisa, cuma nanti kalau kampus juga lebih bagus kampusnya yang premium ya, yang premium. Nah, kalau yang ini nanti saingannya dengan yang laundry yang kompetitor ya, yang masih jualnya murah-murah itu. Dan namanya mahasiswa kan yang penting murah kan gitu. Nanti kita head to head-nya agak sulit ya. Bagusnya jadi kita lebih ke segmen medium lah, lebih ke medium. Paket franchise-nya berapa? Paket franchise tadi sudah saya sampaikan ya, ini saya ulang lagi ya. Jadi ada dua ya, paket franchise, ada juga business opportunity. Kalau franchise itu mulai 114 juta. Itu franchise itu yang pakai brand kita ya, brand kita sendiri. Tapi kalau business opportunity itu yang pakai mereknya merek dia sendiri, merek mitra sendiri ya. Jadi nggak terikat
kalau bisnis opportunity. Mulai 45 juta kalau itu. Ya, tinggal nanti mau, ya memang ada plus minusnya. Kalau Simple Fresh brandnya sudah jadi, nanti di ada timnya juga yang maintenance ya. Tapi kalau BO kan atau business opportunity kan hanya diajarin, kita training, kita set up outlet, udah selesai kan di situ, nggak berlanjut, putus Ini lah ada gitu ya. pertanyaan dari Kunos nih Pak. Investasi industri itu cocoknya di mana? Mungkin di kawasan industri kali Pak, cocok nggak ini? Investasi Di daerah industri. kawasan industri mana yang cocok untuk laundry? Oh, kalau ya tergantung kota ya. Nanti kita juga ada di kota yang kawasan industri itu, salah satunya outlet kita di Gresik ya, di Jawa Timur itu daerah pabrik, dan ternyata bagus juga omsetnya. Jadi untuk menghandle para buruh pabrik di sana ya, dan cukup ribuan kan di sana, dan ternyata bisa juga. Saya juga surprise juga ya. Saya tadinya juga agak khawatir juga di sana bisa nggak ya masuk gitu. Terus ternyata masuk juga gitu ya. Artinya ya tadi padat penduduk, dan kata kuncinya orang-orang sibuk sih ya. Yang banyak orang sibuk, di sanalah tempat potensi bisnis laundry akan muncul kan gitu. Oke Pak, tadi bicara produk ya, ini untuk jasa jasa Simple Fresh ini kisaran harganya berapa Pak untuk jasa laundry-nya? Oke, untuk jasa laundry memang kita setiap kota berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ini saya kasih sampel aja, misalkan di Jogja ya, Jogja itu kalau di inikan dengan cuci komplit misalkan ya, kan paling gampang kita mencontohkan cuci komplit itu 6.000 per kilo ya. Tapi kalau di Jabodetabek itu bisa 8.500. Terus yang agak mahal lagi di Sorong di Papua ini bisa 13.000 per kilo ya. Terus ada juga di Kupang itu 10.000 per kilo, Nusa Tenggara Timur ya. Pekanbaru atau Riau, daerah Riau tuh bisa 6.000 per kilo ya. Nah jadi yang agak murah di Trenggalek ini ada juga, Jawa Timur 5.000 per kilo. Jadi kita menyesuaikan kotanya juga, nggak pukul rata ya. Jadi kita beda-beda. Ya gitu Mas. Target ke depan ini mau dibawa kemana nih? Simple Fresh mau dijadikan usaha franchise seperti apa Pak? Iya, target kita yang pasti terus ingin mengembangkan cabang ya, cabang-cabang baru supaya ya makin, karena ini saya kira kalau kita ngelihat pertumbuhan Alfamart, Indomart kan itu juga sudah ribuan kan. Artinya juga kebutuhan akan laundry juga sebenarnya banyak juga. Ya kita lihat setiap sudut kota ada kan gitu ya. Walaupun dengan brand yang lain ya. Artinya potensi bisnis ini masih besar. Makanya kita proses visi kita, tujuan kita ke depannya ya tetap ingin membuka cabang-cabang baru. Lalu kedua, kita ya harapannya juga bisa nanti untuk menghandle full management ya, semua outlet kita. Jadi kita handle semua supaya standarisasi terjaga sih ya. Standarisasi terjaga, jadi si owner cukup duduk manis saja nanti dari tim manajemen yang bekerja. Ya harapan kita ke depan ya, cuma memang masih kita buat konsep sistemnya yang kuat dulu karena memang tidak mudah untuk membangun itu. Ya, mungkin begitu Mas. Ya, saya ingin bertanya di luar bisnis nih, di luar yang berat-berat, yang ringan-ringan nih Pak. Pak Agung ini menjadi pengusaha ini dulu siapa sih Pak yang menginspirasi Pak Agung sehingga dari kuliah begitu semangat nih menekuni dunia usaha? Sepertinya spiritnya nggak ada habis-habisnya. Ini siapa sih menginspirasi Pak Agung nih? Kalau inspirasi ya kalau dulu banyak ya awal-awal bisnis, karena kita kan belajarnya di mana-mana ya. Artinya siapa yang nggak ada satu tokoh khusus panutan yang kita ikuti, tapi selama siapapun itu yang dia bisa berhasil berikan manfaat, bisa memberikan ilmu bisnisnya, ya kita sedot ilmu bisnisnya kan gitu. Jadi artinya kita siapapun yang terbukti, karena kan saya berpikirnya begini, artinya
orang-orang yang sudah sukses tadi kan mereka berhasil melalui proses trial error tadi ya. Dia sudah melalui berbagai cobaan, berbagai hambatan, dan dia sudah menemukan satu pola sukses kan begitu. Nah, tiru saja, ambil satu pola yang bisa membuat orang tersebut sukses, ya kita terapkan di kita kan begitu. Sebenarnya yang filosofi franchise kan begitu ya, mengambil satu konsep yang sudah bagus, sudah jadi, tinggal diduplikasi, diterapkan, dan tinggal diinovasikan lagi. Misalkan ada yang kurang ya tinggal ditambah. Itu menurut saya percepatannya lebih bagus daripada memulai bisnis otodidak dari nol gitu. Dari nol benar-benar raba-raba kan itu harus ya kayak akhirnya seperti cerita awal saya mulai tahun 2006 itu ya, banyak komplain, sistemnya nggak benar. Jadi menurut saya seperti itu sih untuk membangun sebuah kesuksesan. Filosofi ATM itu masih penting, Pak ya. Amati, tiru, modifikasi. Ya, sepanjang masa saya kira itu ilmu itu. Oke Pak, sepanjang menjadi pengusaha laundry nih, apa nih prinsip dalam menekuni usaha ini apa ini sebenarnya? Ya, yang nggak boleh dilewatin. Jadi kita sangat concern juga di kantor khususnya ya untuk membangun culture atau budaya perusahaan yang itu karena berdasar dari coach atau pelatih bisnis kita bahwa bisnis yang punya culture yang kuat itu daya tahan bisnisnya lebih bagus gitu ya. Dan berdasarkan riset juga ternyata dia bisnis-bisnis yang raksasa itu bisa puluhan tahun bahkan menyentuh ratusan tahun itu karena culture-nya kuat kan gitu. Nah itu ya juga yang kita bangun di dalam tim terutama culture atau nilai-nilai budaya. Apa pertanyaannya nilai budaya? Nilai budaya yang pasti nilai-nilai kebaikan ya, nilai-nilai kemuliaan kebaikannya seperti kalau kita kejujuran, amanah ya. Jadi kita meniru prinsip Rasulullah sifatona, amanah, sidik, tablik. Nah itulah empat prinsip kita yang kita terapkan di dalam berbisnis ya. Begitu Mas. Oke nih, mungkin terakhir Pak ya. Kalau Pak Agung nih gaya memimpin perusahaannya ini seperti apa Pak? Mungkin santai atau gaya militer atau gaya apa ya. gitu? Ya kalau saya melihat ya dari ini ya nggak terlalu militer yang tegas saklek begitu juga ya. Memang ada juga teman-teman yang begitu yang ala militer ya, ketegasan, kaku. Memang ya semua ada baik plus minus ya. Kalau itu kan ngikutin karakter ownernya masing-masing ya. Kalau saya lebih tetap tapi disiplin iya gitu ya. Target-target kita ada KPI yang jelas, target harian yang harus dipenuhi. Dan kita juga ada sanksi-sanksi ketika nggak tercapai target harian. Maksudnya target harian itu target proses ya, apa yang harus dilakukan. Misalkan bergerilya marketing ke 10 customer per hari misalkan. Tapi dia hanya mencapai 5 gitu ya. Oh, berarti dia kena sanksi. Sanksinya pun kita membuat sanksi mendidik gitu ya. Mendidik itu artinya bukan sanksi yang potong gaji atau apa, tapi kita lebih kepada misalkan harus merangkum buku tentang marketing misalkan gitu. Terus lalu wajib mempresentasikan gitu. Terus kebetulan karena kami prinsipnya juga spiritual company, misalkan harus ada hafalan ayat misalkan begitu kan itu. Terus, artinya kita malah mendidik juga ya, mendidik biar orang itu ya lebih ke depan ya lebih mampu lagi gitu. Jadi tanggung jawab lagi tuh. Ya. Oke Pak Agung, udah hampir sejam kita ngobrol, berbincang-bincang. Mungkin closing statement terakhir Pak. Ya, bagi teman-teman yang terutama yang mau bermitra juga, karena ini kan majalah franchise ya. Jadi karena yang mengundang majalah franchise temanya berarti kan tema franchise yang pasti. Ya, yang pasti dari Simply Fresh kita sudah mendapatkan perizinan yang lengkap di industri waralaba. Pertama, kita sudah punya STPW ya, surat tanda pendaftaran waralaba dari Dirjen Perdagangan ya.
Itu satu. Terus kedua, kita juga tergabung di dalam asosiasi waralaba, yaitu Asosiasi Franchise Indonesia. Kita juga tergabung di Waralaba Lisensi Indonesia, WALI ya. Dan untuk bergabung di AFI, WALI, dan STPW itu juga ada syarat-syarat yang tidak mudah ya, bahkan harus memberikan laporan keuangan juga, yang artinya kita secara legalitas kita sudah, merek juga sudah terdaftar ya, artinya pilihlah waralaba juga yang legalitasnya juga komplit, karena kita juga yang mengaku-ngaku ya waralaba, karena kan untuk disebut waralaba itu nggak bisa dia mengklaim dia waralaba, tapi dia harus dapat STPW ya. Menurut mungkin Pak Anang juga sering mengisi ya, menyampaikan itu, jadi memang harus ada STPW, dan STPW itu harus didaftarkan dan syaratnya juga sangat detail kan gitu. Dan perusahaan kami juga bentuknya perseroan terbatas, juga terdaftar ya di STPW tadi, PT kita. Itu satu. Terus kedua ya, bagi teman-teman yang mau berbisnis franchise juga perhatikan juga track record-nya ya, track record bisnis tadi ya. Lama dia berusaha, jangan sampai bisnisnya hanya bisnis musiman kan gitu. Kalau bisnis musiman bahaya juga, artinya dia nggak jangka panjang, nanti ya kasihan dari mitranya itu sendiri ya. Dia udah bayar mahal-mahal, terus malah nggak berhasil misalkan. Ya memang bukan berarti franchise pasti berhasil, itu juga tidak, karena kan tergantung pengelolaannya ya. Simplifresh juga ada juga yang gagal juga ada, artinya tergantung franchise sendiri di dalam mengelola bisnisnya. Karena bisnis franchise itu aslinya, konsep franchise dari Amerika itu kan pengelola itu adalah franchise itu sendiri gitu loh. Nah, tapi kalau artikan masuk ke Indonesia, franchise itu seperti dia cuma nyerahin modal saja kan itu, seperti minimarket itu kan itu. Artinya konsep aslinya franchise kan memang pengelolaan di tangan oleh franchisee. Artinya bukan kemandirian, entrepreneurship kan gitu. Nah, akhirnya salah sangka ketika bisnis franchise itu malah santai-santai, padahal justru ketika dia komit mengambil bisnis franchise, ya disitulah dia harus mau terjun langsung dan berjuang di bisnis itu kan gitu, kalau mau berhasil. Nah, artinya begitu, sedikit saran dari saya bagi yang mau berhasil di bidang franchise, paling tidak 3 hal tadi diperhatikan. Ya karena saya sudah sering sekali ngikuti industri franchise ini, ya memang harus lebih berhati-hati lah. Dan saya kira itu, dan sukses untuk majalah franchise. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Salah satu semoga obrolan kita bermanfaat. Ya, mitra Simplifresh yang dari awal kita merintis ini ya majalah franchise ini termasuk yang membuat Simplifresh. Simplifresh besar ini, kalau nggak ada majalah franchise juga kita mungkin nggak dikenal juga. Ya, terima kasih buat teman-teman majalah terima franchise. Terima kasih sama-sama Pak Agung. Sama untuk teman-teman majalah franchise. Oke. Assalamualaikum Pak Agung. Ya, waalaikumsalam. Oke. Demikian bincang bisnis kita dengan Pak Agung Nugroho Susanto, owner Simplifresh Laundry. Terus panteng channel kita setiap hari Selasa dan hari Jumat. Bagi yang kelewat bisa ditonton di YouTube channel kita, namanya Majalah Franchise Indonesia, juga bisa di Facebook dan Twitter. Ada beberapa catatan yang menurut saya penting ya bagi calon franchise yang ingin menekuni dunia usaha waralaba. Yang pertama adalah fokus. Jadi ketika merintis usaha itu kita wajib fokus, jangan pindah-pindah ke bidang lain hingga benar-benar ekspor. Terus yang kedua, tipsnya adalah inovasi. Jadi ketika ingin mengembangkan gerai atau menjadi penguasa pasar, itu jangan berhenti berinovasi, baik di produk, layanan, atau konsep bisnis. Dan yang ketiga, cermati usaha Anda, lindungi dengan aturan-aturan di bisnisnya. Misalnya kalau industri franchise itu harus dilindungi dengan memiliki haki,
PTW atau mengikuti program atau anggota asosiasi seperti Asosiasi Franchise Indonesia atau komunitas-komunitas yang penting ya. Itu saja bincang bisnis kita sore ini, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Kalau pengen lebih banyak tips-tips tentang franchise, bagaimana berhasil di industri franchise, bisa membaca majalah Franchise Indonesia. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.